Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas untuk DYDX sesuai dengan requestan dari CC. Wow, namanya susah ya. WSVYSCY. Oke, minta dibahas untuk di DYDX. Katanya tanggal 5 Juli itu ada testnet. Apakah ngaruh? Kalau kita lihat sih, DYDX ini merupakan sebuah proyek berbasiskan dengan decentralized exchange, decentralized cryptocurrency exchange atau DeFi ya teman-teman. Biasanya platform DeFi itu menawarkan transaksi perdagangan di platformnya, kemudian juga ada fitur liquidity, staking, dan lain sebagainya. Dia DYDX itu diperdagangkan di kisaran 27.900. Kalau kita lihat dari segi likuidasi market, dia udah cukup banyak listing di exchange-exchange besar, Binance, KuCoin, Kraken, dan kawan-kawan. Untuk supply-nya, DYDX ini punya supply sekitar 1 billion atau 1 miliar koin. Dengan koin yang baru beredar atau token yang baru beredar itu hanya sekitar 156 juta koin saja atau token saja. Jadi sangat-sangat sedikit, teman-teman. Artinya masih ada ekspansi kemungkinan 85% lagi, 86% lagi. Jadi masih sangat besar kemungkinannya dia untuk cetak koin. Ini adalah platformnya dydx.community/dartboard. Di sini kita bisa melakukan namanya staking ya, staking, kemudian swap trading, juga ada trading reward, teman-teman. Kalau kita menggunakan dari DEX mereka. Nah, kabarnya di YDX itu kan melakukan yang namanya mainnet, testnet ya, teman-teman. Testnet guna untuk melakukan improvisasi, terutama soal decentralized yang mereka punya. Jadi sekarang mereka lagi coba untuk matching engine mereka dengan dari centralized menjadi decentralized, fully decentralized. Jadi mereka melakukan mana tuh beritanya? Jadi mereka itu mematikan yang namanya centralized mereka, pindah ke decentralized, yang lebih decentralized lah istilahnya. Jadi pembangunan daripada infrastruktur di YDX ini secara bertahap, teman-teman. Sebelumnya kita decentralized, sekarang udah nggak bisa, dan aktivitas ini sudah dihentikan sebelumnya, sehingga migrasi yang mereka lakukan dari centralized ke decentralized kedepannya bakalan bisa terjadi lebih baik. Ya, kegiatan testnetnya dilakukan tanggal 5 Juli dan ini tentunya merupakan sebuah berita bagus untuk DYDX. Kabarnya mereka melakukan testnet di Cosmos Interblockchain Communication. Nah, mereka melakukan down services di Kanada regulator. Jadi jadi proses yang mereka lakukan ini membutuhkan penghentian untuk service centralized mereka di Kanada. Jadi dihentikan dulu supaya nanti upgrade-nya bisa berjalan secara lancar. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus kalau kita lihat dari kepemilikan token, nah ini kita bisa cek teman-teman. Di YDX ini menarik nggak sih? Kalau kita lihat sih dia paling banyak masih ada dalam proses atau dalam treasury mereka, which is itu sekitar 22,7%. Ini adalah token-token yang memang sudah ada tapi belum didistribusikan ke market. Tujuannya nanti ketika banyak orang yang melakukan staking itu akan diberikan reward. Rewardnya diambil dari treasury ini. Terus dari kepemilikan wallet nomor 2 itu ada sekitar 11%. Ini adalah holder daripada DYDX yang terus melakukan distribusi barang sejak 2021 kemarin. Tapi sekarang udah tidak melakukan aktivitas lagi. Kemudian ada wallet nomor 3 dengan kepemilikan sekitar 9%. Kalau kita perhatikan dari chartnya ini juga kurang lebih melakukan distribusi barang juga. Jadi rata-rata pada jualan ya. Di wallet keempat ada Binance yang punya kepemilikan cukup besar juga guys. Sekitar 4%. Dari Binance ini market retail rata-rata pada serok barang. Lalu gimana untuk pergerakan di YDX untuk sekarang? Kalau kita perhatikan dari DYDX sendiri, dia memang bergerak dalam posisi downtrend. Setelah awal listing di awal 2021, distribusi barang terus dilakukan sampai 2022, pergerakan marketnya udah capai level bottom di kisaran 0,9 dolar. Dan sekarang so far coba buat recover. Overall pergerakan dari DYDX hanya bergerak dalam posisi sideways saja ya. Di range antara 0,9
dolar sampai dengan 3,2 dolar. Jadi nggak kemana-mana. Kalau kita perhatikan juga dari volume perdagangan sempat tinggi di awal Januari kemarin, tapi sekarang udah mulai sedikit melandai dengan volume smart money yang juga cenderung dalam proses penurunan. Lalu kita akan coba lihat dia di time frame yang lebih kecil untuk melihat seperti apa posisi daripada DYDX. Nah, kita lihat dulu sekilas untuk posisi dari market Bitcoin. Bitcoin kemarin dalam volatilitas yang sangat tinggi. Bitcoin naik ke 31.000, kemudian dibanting luar biasa ke 30.200 di posisi harganya saat ini. Ini menunjukkan bahwa market masih cenderung dalam posisi yang kurang begitu baik. Sementara dari posisi BTC dominance masih menguat. Kalau BTC dominance-nya menguat, maka altcoin rata-rata bakal tertekan. Benar, tertekan. Altcoin rata-rata memang dalam proses tekanan seller yang cukup signifikan. Sementara kalau kita lihat dari progres pergerakan dari DYDX, dia sudah breakdown dari pergerakan channel yang tampak di time frame 4 jam ini. Sebelumnya dia bergerak dalam ascending channel dan overall sudah breakdown. Sekarang dia ongoing untuk mencari level support. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah level support paling penting adalah di kisaran 0,9 dolar. Itu level support paling penting, dan yang kedua adalah di area saat ini terdekat ya, di kisaran 1,7. 1,75 dolar itu menjadi level support terdekat untuk DYDX. Kemudian kalau dia breakdown lagi, arahnya bisa ke sini, kisaran harga 1,4 dolar teman-teman, bisa menjadi area support lagi. Tapi ya overall pergerakannya masih cenderung sideways. Kalau teman-teman ada beli koinnya, sabar dulu aja. At the end progresnya masih jalan dan beberapa upgrade sedang dilakukan. Saya percaya kedepannya harganya masih akan bisa recover. Untuk harganya bisa nggak ke all time high ya? Tentunya bisa-bisa aja. Mengingat waktu bear market kemarin dia turun sudah sekitar 95%. Jadi kemungkinan buat recover tentunya masih ada meskipun harganya sekarang ada di kisaran 1,8. Sangat-sangat jauh ya teman-teman. Ya hopefully bisa balik lah. Tapi kita lihat aja gimana posisi dari market. Karena satu lagi, dari regulasi DeFi itu masih belum clear dari SEC. Saya rasa ini masih bakalan sangat challenging untuk platform-platform DeFi ke depannya. Jadi gitu aja pembahasan di DYDX, semoga bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Buat yang punya Telegram, silahkan untuk join. Untuk linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Gitu aja teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.